SMP Kristen Terang Bangsa. Apa kabar kalian di rumah? Mestinya berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan semangat hari ini, ya. Kita akan memulai pelajaran hari ini, tapi tentu seperti biasanya kita akan devotion dulu. Kita akan memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu, ya. Jadi mari kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu sebagai pujian kita kepada Tuhan, sebagai persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari bersama-sama menyanyikan lagu Saat Ku Tak Melihat Jalan.
atas pembelajaran kami, baik itu Zoom ataupun Google Classroom. Tuhan, kami minta untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan ibadah devotion pagi hari ini, ataupun mereka yang belum sempat mendengarkan. Tuhan, Kau pimpin, Kau berkati dengan anugerah yang baru. Engkau tolong mereka, Tuhan, tolong anak-anak-Mu untuk mempunyai spirit of responsibility, untuk punya tanggung jawab yang lebih daripada yang kemarin. Dan juga Tuhan, tambahkan hikmat, juga berkati setiap keluarga mereka, orang tua mereka, Tuhan, sanak saudara mereka, Engkau lingkupi dengan anugerah-Mu, Engkau sertai, dan juga Engkau beri kesehatan yang sempurna bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami setiap mendengarkan firman-Mu, mari Engkau beracara pada pagi hari ini. Engkau sendiri yang berfirman melalui hamba-Mu ini, Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih anak-anak, mari buka Alkitab-Mu. Kita sama-sama buka di 1 Korintus 4 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Lihat, tunggu ya, mungkin kalian bisa buka dari Alkitab ataupun gadgetmu. 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan. Judul perikopnya adalah Tuhan adalah satu-satunya hakim. Ayat yang pertama, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang kedua, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak aku hakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Misalnya ambil 1 Korintus 4 ayat yang kedua sebagai ayat hafalan kita ya. Ayat hafalan kita dari 1 Korintus 4 ayat 2 berkata bahwa yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian, bahwa mereka ternyata dapat dipercaya ya. Jadi ada satu hal yang Mislia dapatkan ya saat membaca ayat emas ini atau ayat hafalan ini adalah dapat dipercaya. Oke, nah saat ini Mislia akan menyampaikan sebuah sharing karena tiba-tiba Mislia itu ingat dengan apa yang didengungkan oleh Bapak Presiden Jokowi pada waktu awal kampanye ya, yaitu revolusi mental ya. Jadi judulnya adalah revolusi mental, diambilkan dari ayat yang 1 Korintus 4 ayat 2, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian adalah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Satu kata, dapat dipercaya. Oke, jadi kata dapat dipercaya ini anak-anak itu mengingatkan Mislia dengan satu karakter yang perlu kita ketahui sama-sama, perlu kita dalami bersama-sama, yaitu integritas. Integritas, mungkin orang berkata integritas itu lebih ke arah jujur ya, tapi sebenarnya integritas, mungkin anak-anak juga pernah dengar ya, punya integritas dong, seperti itu kan. Jadi integritas ini sebenarnya bukan hanya sekedar jujur, tapi jauh lebih dalam daripada sekedar untuk jujur ya. Jadi Mislia bacakan di sini, integritas itu bukan selain karakter jujur yang ada di dalamnya, juga karakter di mana seseorang memiliki komitmen. Seseorang yang berintegritas itu selain dia jujur, dia juga memiliki komitmen. Kemudian dia punya tanggung jawab, dia menepati ucapannya.
kemudian dia menghargai waktu, dia mempunyai keyakinan atas nilai sosial atau nilai moral yang dipegang. Dan seperti yang ayat hafalan kita tadi ya, bahwa orang yang punya integritas adalah orang yang dapat dipercaya karena dia satu jujur, dia punya komitmen, dia punya tanggung jawab yang besar, kemudian dia menepati ucapannya, dia menghargai waktunya, dan otomatis orang seperti ini adalah orang yang dapat dipercaya. Ya, jadi sebenarnya contoh integritas dalam kehidupan sehari-hari apa sih? Contohnya anak-anak, dari hal yang kecil ya, misal kita ke traffic light ya, atau bahasa Jawanya lampu bangjo ya, lampu abang hijau itu loh. Kalau kita di lalu lintas kemudian ada lampu traffic light itu ya, merah kuning hijau ya. Jadi di situ kadang-kadang ya, kalau ada polisi nih, kalau ada polisi baru kita taat. Tapi terus kalau nggak ada polisi, maka mungkin beberapa orang ya merasa nggak ada polisi, jadi nggak ada yang ngawasi nih, jadi kita langgar aja nggak apa-apa. Itu tandanya adalah orang yang tidak punya integritas. Jadi hal simpel sekali, saat orang lain, dalam hal ini adalah yang berwenang adalah polisi ya, kalau orang yang punya integritas, maka dia tahu bahwa ada polisi atau tidak ada polisi. Kalian tahu yang namanya di traffic light, aturannya adalah kalau merah berhenti, kalau kuning hati-hati, kalau hijau boleh jalan. Jadi kalau tidak ada polisi, kamu tahu bahwa di situ lampu merah, ya tetap stay di tempat sampai menunggu lampunya jadi hijau ya. Jangan curi-curi pandang, jangan curi-curi kesempatan ada polisi apa enggak ya. Kemudian nggak ada polisi, kemudian kamu berpikir kebetulan jalannya tidak terlalu rame ya, lalu kamu langsung terus aja. Nah, itu adalah orang yang tidak punya integritas. Oke, jadi ada atau tidaknya pengawas, asalkan kamu tahu bahwa Tuhan Maha Tahu ya. Jadi Tuhan itu kan walaupun tidak kelihatan, tapi Tuhan melihat setiap langkah kita ya. Kok cuma setiap langkah, dalam hati kita aja Tuhan mengerti ya. Jadi kita berpikir di lalu lintas misalnya ya, kan Pak Polisi yang bertugas, tapi kalau tidak ada Pak Polisi, maka kamu sebagai orang yang berintegritas harusnya dapat dipercaya. Kamu tahu itu aturannya, maka kamu tidak akan melanggar ya. Itu kalau di traffic light. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari anak-anak, contoh seperti kalian sebagai siswa, tunjukkan kalau kalian berintegritas. Contohnya Zoom ya. Jadi kalau Zoom itu sebenarnya kan guru tidak bisa sepenuhnya tahu apakah kalian ada di sana atau tidak ya. Kalau kameramu on, baru guru tahu kamu ada di situ atau enggak. Kadang-kadang nih, ayo jujur, kadang-kadang kamera on aja sepertinya seolah kamera on, padahal itu sebenarnya kayak apa, foto kalian sedang memperhatikan gurunya ya. Ada loh anak yang kayak gitu loh ya. Tapi janganlah, ayo bertobat anak-anak ya. Ini kan tentang tanggung jawabmu sebagai siswa. Oke, jadi gurunya tahu ataupun tidak, mungkin anak-anak diawasi atau tidak oleh orang tua. Kalian Zoom di rumah, kalian Zoom di kamarmu sendiri, tidak perlu orang tuanya duduk di sampingmu supaya mengawasi kamu. Tapi anak-anak yang punya integritas mestinya tahu bahwa saat Zoom maka konsentrasiku adalah belajar. Karena apa anak-anak? Sebenarnya kalau kamu Zoom dan kamu kamera off ya, lalu kamera on aja, guru kadang tidak bisa melihat aktivitasmu yang sebenarnya. Memang kamu bisa on, tapi bisa juga kamu sembari chat sama temenmu, kemudian kamu juga bisa nge-game, dan konsentrasimu terbelah antara mendengarkan guru dan juga game kamu atau chat kamu dengan teman-teman. Kadang-kadang saya kalau lihat itu ya, kan kalian mute itu biasanya ya, kalian mute suaranya tapi kameranya on. Nah, pada waktu saya lihat ya, saya tuh heran loh, ini anak kenapa ketawa-ketawa sendiri, sampai ketawanya itu sampai begini-begini gitu. Nah, saya pikir ini mungkin lagi chat sama temennya atau lagi game atau nonton YouTube, kita nggak ngerti ya. Begitu ditanya, ayo si A jawab pertanyaan ini, kemudian dia bingung ya. Jadi
Mungkin anak-anak, kalian tahu bahwa ini tanggung jawabmu sebagai siswa. Jadi ada waktunya belajar, ada waktunya bermain, ada waktunya nanti kamu punya waktu sendiri untuk lihat YouTube, waktu sendiri untuk nge-game, waktu sendiri untuk chat dengan teman-temanmu. Jadi kalau Zoom, konsentrasilah kepada gurumu, ya, kepada pelajaran yang kamu hadapi. Oke? Itu membangun bukan kepercayaan diri, tapi membangun integritas diri. Sebagai orang yang berintegritas, membangun karakter dirimu sendiri, building your own character. Caranya tidak bisa instan. Caranya adalah aku harus menjadi orang yang bisa dipercaya. Maka aku kalau Zoom harus memperhatikan gurunya. Aku akan mengesampingkan dulu gameku, aku akan mengesampingkan dulu chat dengan teman-temanku, atau YouTubeku tak matikan dulu. Ya, ayo anak-anak jadi orang yang bisa dipercaya. Karena tadi kembali ke judul khotbah saya, revolusi mental yang dimau oleh Presiden Jokowi itu adalah revolusi mental seperti ini, di mana setiap orang punya keinginan pribadi untuk memperbaiki diri atau memperbaiki karakternya. Nah, kalau kamu ingin menjadi pribadi yang berintegritas, maka kamu bicara kepada dirimu sendiri, aku jadi orang yang punya integriti, aku jadi orang yang bisa dipercaya, aku jadi orang yang menghargai waktu, aku jadi orang yang bertanggung jawab terhadap apapun yang dipercayakan kepadaku. Ya, jadi revolusi mental ini yang didengungkan oleh Pak Presiden Jokowi pada waktu kampanyenya, sejatinya tidak hanya diuntukkan atau diperuntukkan bagi para pemimpin, ya. Jadi untuk semuanya sebenarnya. Alangkah baiknya jika semua orang punya spirit of mental revolution, punya semangat untuk merevolusi atau mengubah mentalnya masing-masing untuk menjadi pribadi yang berkarakter lebih baik. Ya, jadi otomatis untuk hal-hal seperti itu bagi para pemimpin bangsa ini, kalau mereka punya revolusi mental yang baik, maka akan jauh mengurangi keinginan untuk korupsi misalnya. Tapi sekali lagi, revolusi mental bukan hanya untuk para pemimpin negara, ya, tapi setiap kita sebagai individu, sebagai apapun kita, saya sebagai guru, saya sebagai ibu, anak-anak sebagai anak, kalian juga sebagai student atau siswa, orang tua yang di rumah juga, apapun yang bagian kita, ya, apapun peran kita dalam kehidupan ini, maka kita harus membangun karakter kita untuk bisa dipercaya, untuk punya tanggung jawab, untuk bisa menghargai waktu, untuk menepati setiap ucapan kita. Ya, jadi itu adalah revolusi mental anak-anak. Jadi mulai dari hari ini kalian bisa lebih baik lagi dalam mengerjakan Google Classroom, ya. Kalian lebih baik lagi dalam kalian memanfaatkan waktu dan menghargai waktu 40 menitmu untuk Zoom dengan guru. Kalian bisa mengatur kapan untuk kalian makan. Kadang-kadang begini, Zoomnya jam 8, tapi kalian telat 10 menit karena Miss, maaf Miss, atau Sir, maaf karena saya habis makan tadi. Harusnya anak yang bisa menghargai waktu, anak yang bisa mengatur waktunya dengan baik. Kamu makan sebelumnya, sebelum jam 8. Kamu ke toilet sebelum jam 8, ya. Jadi waktu datang ke Zoom, ya kamu konsentrasi ke itu. Oke, anak-anak. Jadi kembali tadi ke ayat hafalan yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Kita yakin percaya, pekerjaan saya adalah pelayanan saya, studimu, ya, atau belajarmu juga adalah pelayananmu terhadap Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Jadilah pelayan-pelayan yang dapat dipercaya. Oke, anak-anak, sekian saja devotion hari ini. Saya berharap kalian mendapatkan sesuatu, juga dapat merubah atau membuat kehidupan kalian sebagai pribadi yang berkarakter lebih baik, yaitu punya integritas. Sekali lagi, bukan hanya jujur, tapi punya tanggung jawab, punya keinginan untuk menghargai waktu, menepati ucapanmu, kemudian memiliki komitmen yang tinggi menyelesaikan semua
pekerjaanmu tepat pada waktunya. Ya, anak-anak semuanya, mari kita punya revolusi mental yang lebih baik dari hari kemarin. Oke, mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk firman yang telah Kau sampaikan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Hamba-Mu yakin Tuhan, Roh Kudus sendiri yang akan mengajari mereka untuk lebih-lebih lagi semakin hari serupa dengan Engkau, bukan serupa dengan dunia. Semakin hari semakin mengerti apa yang harus mereka lakukan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap pembelajaran hari ini. Engkau menyertai anak-anak-Mu saat ada kesulitan. Tuhan, tolong mereka, beri mereka semangat juga. Tuhan, covering setiap keluarga dari anak-anak-Mu ini, juga setiap guru dengan covering ilahi, dengan kesehatan yang prima yang daripada Tuhan. Kami yakin percaya Engkau melindungi dan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih anak-anak, selamat menjalani Zoom atau GCR-mu pada pagi hari ini. Tuhan memberkati, tetap semangat, tetap sehat. God bless you.